Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kembali untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Senin 30 Desember 2024. Hanya tinggal satu hari saja kita akan mengakhiri tahun 2024. Wow, saya secara pribadi merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan istri. Selama kami berada di Australia, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan malam ini satu privilege atau keistimewaan, saya bisa kembali menyampaikan renungan malam untuk menemani waktu sebelum saudara beristirahat, atau kalau saudara masih melakukan berbagai macam kegiatan, tentunya saudara bisa mendengarkan renungan ini di waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk saudara. Saya beri judul hari ini renungan kita, Yesus Pengantara Kita, yang saya ambil dari 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, kelahiran Yesus yang kita sudah pelajari di sepanjang bulan Desember ini memberikan satu implikasi lagi kepada kita. Karena di sini jelas dikatakan Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena Dia menjadi pengantara kita. Pengantara dalam hal apa? Pengantara dalam merestorasi hubungan yang sudah rusak antara manusia dengan Tuhan dikarenakan dosa yang sudah masuk ke dalam dunia melalui Adam yang membangkang perintah Tuhan. Dan kelanjutan ayat 6 di sana dikatakan yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Yesus sebagai manusia yang sudah lahir dalam peristiwa Natal menjadi pengantara atau bridge, penghubung antara kita dengan Bapa yang hubungannya sudah terputus. Kata Yunani dari kata pengantara adalah mesites, yang artinya a go-between atau intercessor, pendoa syafaat atau mediator, orang yang menjadi media untuk menjembatani dua pihak yang berkonflik. Bukankah kita berkonflik dengan Bapa karena dosa? Karena itulah dalam manusia Yesus kita sudah didekatkan dengan Bapa, karena Yesus yang menjadi jembatan penghubung itu. Kitab Ibrani adalah salah satu kitab yang menyebut banyak sekali mengenai konsep Yesus sebagai pengantara kita. Yesus diumpamakan sebagai domba Paskah, Yesus diumpamakan sebagai imam besar, malaikat lebih tinggi dari malaikat. Dia juga seorang lebih tinggi dari Musa sebagai nabi. Dia pengantara kita. Salah satunya misalnya dalam Ibrani 7 ayat 25. Di sana dikatakan karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia, maksudnya oleh Yesus, datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Ya, ini juga sama kata yang dipakai mesites sebagai pendoa syafaat bagi kita. Ada lagi ayat-ayat yang lain dalam pasal 8 ayat 6, 9 ayat 11, 9 ayat 15, Ibrani 12 ayat 24. Ayat itu menggambarkan Yesus sebagai pengantara kita. Dan ayat yang terakhir yang saya mau share dalam renungan malam ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, artinya jatuh dalam dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi dosa yang saat itu kita jatuh tidak akan punya hak lagi untuk accuse kita, menuduh kita di hadapan Bapa.
Karena Yesuslah yang sudah menyucikan kita menjadi pengantara, berdoa syafaat untuk kita. Dia teman kita, sahabat kita yang mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga ada jaminan kekal di dalam Dia bahwa kita akan selamat sampai kesudahannya. Wah, luar biasa. Ini satu jaminan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga kecuali Yesus Tuhan yang sudah lahir menjadi manusia dan menyelamatkan kita dari dosa. Wow, haleluya, memasuki tahun yang baru ini kita mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Kita juga mengerti message ini mesti kita bawa di tahun yang baru. Kalau saudara ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan, mungkin itu masalah kebiasaan buruk atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, saudara datang kepada Yesus yang menjadi pengantara kita. Karena itulah setiap kali kita berdoa, kita katakan di dalam nama Yesus, amin. Artinya setiap doa yang kita naikkan di dalam nama Yesus akan sampai kepada Bapa, karena Bapa sudah memiliki pengantara di tengah-tengah antara kita dengan dirinya, yaitu Yesus Kristus yang sudah lahir menjadi manusia. Jangan takut menghadapi masa depan kita di tahun 2025. Mungkin ekonomi tidak makin lebih baik, keadaan dunia tidak makin lebih baik, tapi bersama Tuhan yang menjadi pengantara kita, kita akan bisa menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Kiranya renungan malam ini memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom.